Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mantasya M, salah satu mahasiswa Institut Para Hikmah Indonesia, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya menjalankan tugas dari dosen pengampu Baso Akib Eskom MAK dengan mata kuliah yaitu Pasar Modal Syariah. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Menegakkan Syariah Compliance dalam Pasar Modal Syariah. Nah, langsung yang dengan karya Agus Trianta. Langsung saja kita masuk di pembahasan, yaitu yang pertama, sifat dasar pasar modal. Nah, di mana pasar modal sebagaimanapun juga adalah sebuah pasar yang tidak dapat dilepaskan dari realita kelemahan yang ada pada khasnya sebuah pasar. Ialah sebagai bentuk kecurangan atau fraud atau tadlis. Di medan inilah hukum ekonomi tumbuh dan berkembang, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Kemudian spekulasinya, yaitu spekulasi memang tidak selamanya merugikan, karena di antara faktor yang menyebabkan pasar tetap aktif adalah adanya aktivitas spekulasi. Adapun poin selanjutnya, yaitu penipuan dan berbagai bentuk kecurangan merupakan suatu hal yang bukan hanya mungkin, namun sudah banyak yang terjadi dalam pasar modal atau di lantai bursa. Kemudian di poin selanjutnya, yaitu windows dressing, di mana windows dressing merupakan salah satu kejahatan yang bisa muncul dalam aktivitas pasar di bursa efek. Kemudian selanjutnya, yaitu pasar modal syariah merupakan sebuah alternatif. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada prinsipnya dalam dunia ekonomi dan perdagangan, Islam memberikan prinsip ibaha atau kebolehan semua bentuk perdagangan selama yang tidak jelas-jelas dilarang oleh syariah, maka dapat dilaksanakan. Oleh karena itulah Islam mengakomodasi sebagai bentuk kemajuan dunia perdagangan dengan melakukan perubahan orientasi nilai-nilai yang berkaitan dengan aturan syariah. Kemudian poin selanjutnya itu sebagai pelengkap dari lembaga keuangan Islam yang ada. Jadi kenapa? Karena perbankan Islam telah menjamur, disertai juga dengan adanya asuransi dan berbagai bisnis Islami. Hal itu mendorong perkembangan sektor produksi dan industri berbasis pada etika yang sejalan dengan prinsip syariat Islam. Nah, hal tersebut nyata-nyata merupakan anjuran untuk memanfaatkan uang dalam usaha yang produktif. Kemudian, poin selanjutnya yaitu sebagai alternatif sistem ekonomi. Nah, kenapa? Sebagai layaknya perbankan syariah yang telah terbukti peranannya sebagai pemain baru dalam lembaga keuangan, baik dalam tataran nasional maupun internasional, maka keberadaan pasar modal syariah ini dari sisi lain akan menjadi sebuah alternatif bagi pasar modal konvensional dalam kaitannya dengan pembicaraan tentang sistem alternatif. Maka jika bank syariah telah terbukti resisten terhadap goncangan krisis, maka pasar modal pun diharapkan akan menjadi media investasi yang resisten dan fair. Kemudian poin selanjutnya yaitu memberikan stimulasi perilaku bisnis secara Islami. Kenapa? Karena lembaga keuangan Islam adalah bagian yang sistemik dari sistem ekonomi syariah. Dia merupakan mata rantai yang menyambungkan dari berbagai aktivitas ekonomi syariah. Kemudian poin selanjutnya yaitu menuju syariah compliance. Nah, suatu hal yang sangat penting untuk diklarifikasikan sebelum membahas lebih lanjut tentang syariah compliance adalah
apakah sebenarnya yang menjadikan sebuah pasar modal itu dapat disebut dengan pasar modal syariah? Nah, parameter bagaimanakah yang dapat digunakan untuk menentukan kesyariaan sebuah pasar modal? Aturan main seperti apakah yang seharusnya ada dan terlekat secara built-in dalam pasar modal syariah tersebut agar pasar modal jenis ini tidak mengalami konvensionalisasi dalam realisasi praktisnya. Nah, di sini sebagai upaya untuk memperjelas hal tersebut haruslah dimulai dari yang paling mendasar dalam dataran konsepsional. Pasar modal dapat dikatakan islami atau syariah adalah apabila praktek operasionalnya sebagai transaksi dan prosedurnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kapan dikatakan syariah itu ketika prosedur yang dilaksanakan di dalamnya itu betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pembakuan bentuk perjanjian sesuai dengan syariah. Nah, aspek yang dapat dianggap paling sentral penerangannya dalam pasar modal syariah ini, sebagaimana juga dalam setiap aktivitas transaksional adalah perjanjian, sehingga pembakuan berbagai bentuk perjanjian yang memang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah harus dilakukan. Unsur-unsur perjanjian yang boleh termasuk objek yang jelas, tidak eksploitatif dan spekulatif, sebagai kerugian yang terjadi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis banyak yang bersumber dari ketidakjelasan dalam perjanjian yang dilakukan. Jadi dalam perjanjian itu harus jelas supaya juga nantinya jelas, tidak ada kesalahpahaman. Kemudian yang selanjutnya tentang sebuah kontrak yang sahih atau valid menurut Islam haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama baik dalam landasan motivasinya. Kemudian yang kedua, tidak mengandung hal-hal yang memberikan akses bagi suatu yang dilarang dalam syariah. Ketiga, tidak terkait dengan gambling atau maisir, ialah suatu pembuatan yang bersifat mengambil keuntungan dengan tanpa melakukan upaya-upaya yang wajar. Kemudian yang keempat yaitu menghindari pemaksaan atau restraint. Yang kelima, menghindari takrir dan tadlis, ialah semua tindakan yang mengandung unsur tipu daya yang terjadi atas kesengajaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu transparansi akuntansi syariah atau prospektus syariah. Jadi di sini harus adanya transparansi, tidak boleh ada yang disembunyikan baik itu kelebihan ataupun kekurangan. Nah, yang selanjutnya harus kembali pada tujuan awal untuk berinvestasi, bukan spekulasi. Jadi betul-betul harus niatnya itu harus baik. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.